kita perhatikan nggih di bagian sini Mas ya. Nah, oke. Oli ini mau dimanapun nantinya tidak akan naik. Ya, mau bagaimanapun oli ini tidak akan naik. Kenapa? Kita perhatikan di sini. Kita harus memperhatikan dari komponen yang lainnya. Nah, maksudnya bagaimana, Lek? Maksudnya adalah rasio ini bisa susah pindah gigi, mengurangi ataupun menambah apabila titik pengapian ini tidak tepat. Halo, selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lemono. Kali ini ada mesin. Nah, apabila melihat di video kemarin ya tentang perakitan pengapian di motor GL100, Lemono sekilas memvideokan mesin ini ya. Nah, di sini akan menjawab juga dari pertanyaan teman-teman motor ngeretek nggak sembuh-sembuh ya. Ini penyakitnya seperti ini. Sebelum kita lakukan pembongkaran, ini kan yang retek itu biasanya adalah terlalu padatnya kompresi. Nah, menyebutnya kan seperti itu ya, Lek. Sebelum kita vonis di bagian situ, kita harus meneliti dari kondisi dan keadaan mesin ini sendiri. Oke. Dan sebelum kita lanjutkan, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan ya dalam hidup kita dan diberi keberuntungan selalu. Oke. Dan di bagian sini yang perlu kita lakukan adalah kita akan meneliti dulu mana saja yang harus kita perhatikan saat motor itu ngeretek. Nah, ini pasti di kolom komentar ada nantinya, yaitu salah bahan bakar, Le, terlalu padat kompresi, Le. Nah, kebanyakan kan seperti itu memang betul, Le. Tetapi ingat, yang Lemono sering sebutkan adalah penyakit yang sama belum tentu penyebabnya sama. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Karena kalau kita menyamakan penyakit dan penyebabnya itu sama, mengakibatkan saat dia itu tidak butuh rombakan, justru dia itu akan dirombak. Jadi langkah sederhana yang kita lakukan adalah seperti itu ya. Kita kalkulasi dulu. Di sini langkah pertama yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama di sini katanya menggunakan noken as papasan ya, menggunakan noken as papasan. Dan kendala kedua di sini klakernya itu pernah pecah atau sering pecah, kalau Lemono nggak tahu ya. Nanti kita akan membuka ya. Jibo T8 kita buka dulu di bagian kopnya ya. Nokennya bukan nokennya ini cepat saya gak apa. Nah, langkah selanjutnya di sini ya, di sini kita perhatikan. Di sini dia menggunakan plendes juga. Nah, bentar. Nah, di sini menggunakan plendes. Ini tebelnya kurang lebih 2 mili 3 milian lah ya. Kurang lebih segitu. Oke. Dan kemudian nanti kita akan menata dulu ataupun melihat dulu dari kondisinya si bagian piston ini saat terpasang di bagian mesinnya. Dan setelah dibuka ya, ternyata di bagian sebelah sini nggak ada klakernya. Oh, berarti motor ini memang sudah dibongkar-bongkar. Oke, sebentar ya, nanti kita akan meneliti ya kenapa kok motor ini ngeretek gak sembuh-sembuh iki. Jipono sketmak tulung ki. Nah, saya alon-alon ya, karena Lemono juga nggak hafal dengan ukuran. Itu yang perlu dicatat ya, jadi pelan-pelan saja ya. Ngeretek nggak sembuh-sembuh. Oke, sebentar. 32 ya. Ini 30 dulu. Iya. Yes. Oke, dan Lemono tidak akan membahas dengan noken as ini karena ada yang lebih ahli menghitung durasi segala macam, itu yang banyak sekali di kolom komentar Lemono ya. Tetapi Lemono tidak akan menjelaskan di bagian noken as ini. Intinya seperti itu ya.
Sekarang kita lanjutkan ya pembahasan Lemono dengan yang punya saja ya. Sekarang kita cari penyakit ngereteknya ya. Oke. Nah, langkah pertama yang perlu kita ketahui adalah kita akan melihat dulu bagaimana dengan jarak dari bibir piston dengan bibir bloknya saat terpasang ya. Nah, kita pasang dulu ini packing 1. Nah, oke. Dan sekarang kita pasang dari pistonnya. Ini sepertinya piston apa lek tiger ya. Sepertinya piston tiger, jajal delok diameter iki. Ini diameter piston. Sebentar. 64 ki piro Ndil? Saya kerti gendil. Diameternya nah, diameternya 64. Persesnya piro iki? Standarnya nah, kita kok kowe kok. Dia ini diameternya 64 ya sepertinya. Nah, saya nggak penting Lemono itu mengukur diameter itu nggak penting ya. Nanti ukuran di dewi ya Ki. Oke, sekarang kita pasang dulu dari pistonnya. Plendes sudah terpasang dan kita pasang dari bloknya. Kita perhatikan dulu kondisi bloknya. Oke, kita pasang dulu. Oke, wes masuk po. Nah, ini buat teman-teman dan juga buat Lemono sendiri ya tentunya. Di sini tidak ada kesalahan dengan kompresi ya. Di sini tidak ada kesalahan dengan kompresi ya. Kita perhatikan di sini. Lemono kan nggak perlu selalu bilang saat Lemono menata blokop nggak pernah namanya tak jepit ini ya, karena ini mengakibatkan apa ya, paten di ukuran sini, tetapi ketika mesin berputar itu akan berbeda ukuran. Inti sederhananya adalah seperti itu ya. Di sini tidak ada kesalahan di bagian kompresi ya, dikarenakan dalam banget loh ya. Ini packing kertas 1 di bagian bawah saja ya, kemudian plendes, kemudian langsung tidak packing lagi, langsung Lemono kasih dia itu bloknya ini ya. Jadi tidak ada namanya dobelan plendes ya. Jadi sebentar ya, kita ukur dulu. Nah, gocana gitu loh gitu. Nah, ini sebenarnya Lemono nggak perlu tahu ukur ini ya. Ini pokoknya bukan masalah kompresi ya. Oke, di sini belum ada packing saja, itu sudah 1 mili koma ya, sudah 1 mili koma kedalamannya dari bibir blok. Harusnya itu tidak ada ngeretek sama sekali, harusnya. Kenapa? Karena belum ada packing 1 di bawahnya. Oke, karena ketebalan packing kertas itu kurang lebih adalah 0,3 0,4 ya. Jadi seperti itu sederhana nih ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah dari model kopnya, bentuk ataupun postur dari kopnya. Ini kalau diukur dengan cairan atau dengan kompresi ora ada masalah ya, akan tepat-tepat saja. Nah, itu cara mencari penyakit. Kenapa? Dikarenakan di sini sudah dibawa diturunin mesin ke Jogja apa gimana ya, 2 kali tapi ngerti nggak sembuh-sembuh ya. Nah, dan kita ukur saja dari diameter si bagian kopnya ya. Nah, sebentar, sabar ya sabar. Oke, di sini ketemu 50 apa? Kata apa tuh? Tiga. Oke, dan sekarang ya, ini Lemono tidak akan mengukur gini, tapi mengukurnya adalah, nah kebanyakan teman-teman ini harus sekian ukurannya.
dengan kop Tiger, dengan kop Mega Pro, kan seperti itu toh. Nah, karena ada pertanyaan juga di kolom komentar, kop Tiger dengan kop Mega Pro itu menyarankan yang mana ya, seleranya yang mana? Itu jawaban Lemono ya, karena kita harus mengatur dari kondisi. Ingat, mesin ini tidak bisa dengan satu titik, dia itu harus keseluruhan ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini Lemono menyatakan tidak ada pengaruhnya, dalam artian tidak ada masalahnya, bukan karena dari pistonnya ini terlalu keluar ya, ini justru terlalu masuk, itu kalau Lemono ya. Nah, 1 mili kok kurang masuk ya, terserah, itu kalau Lemono loh ya. Nah, oke. Langkah pertama yang perlu kita amati di bagian situ. Oke, dan sekarang kita akan mengukur dari kubah kopnya. Nah, oke. Di bagian sini ya, di bagian sini kita perhatikan. Ini kita tempelkan in ke di bagian in, di bagian X. Nah, seperti ini ngukur Lemono. Nah, oke. Di sini ya, di sini itu masalahnya adalah si bagian pembuatan ini loh ya. Ini kalau misalnya mau ngerubah loh ya, ini kalau misalnya nggak dirubah nggak ada apa, nggak masalah loh ya. Di bagian ruang pembakaran ini apabila tidak dirubah itu tidak masalah ya. Tetapi yang ingin Lemono tekankan, dalam artian yang ingin Lemono bagikan adalah jarak ini Mas. Ini sudah Lemono videokan khusus tentang putaran askruk. Itu banyak yang nggak percaya, tapi ya terserah. Inti sederhananya itu akibatnya akan menyebabkan si motor ini kelelahan ya. Dia itu akan kelelahan saat mesin bekerja. Nah, di sini jaraknya Mas. Nah, ini apabila terlalu ke sini dengan sudutan kop. Bentar. Ini yang perlu Lemono bagikan ya. Dengan sudutan kop rata seperti ini. Nah, nuju pono cutter karo amplas iki. Sebentar Lek ya. Dengan sudutan rata seperti ini yang harus kita perhatikan ya Lek ya. Nah, ini kan rata. Ini rata Lek. Nah, ini rata, tidak seperti kop pada umumnya. Dalam artian kan ada kop yang sampingnya itu ada ininya Lek ya. Apa ya nyebutnya, sekuis apa Lek. Nah, di sini kan ada melengkungnya ke sini. Kopmu anu Ndil. Ini ndelok kopmu kopmu Ndil. Nah, saya nyilin dia dilundil, saya arti skor ki. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini. Tak endeng-endeng. Sebentar. Nah, perbedaannya adalah seperti ini. Nah, ini Lek, beda nih Lek ya. Ini ya bisa diperhatikan biar disekor dulu ini. Perbedaannya tahu ya. Nah, ada sudutannya ke arah sini, yang keduanya. Di bagian sini ini rata. Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita memodifikasi, biarpun piston ini kecil, sudah Lemono videokan di video tentang putaran balan askruk, tentang putaran askruk itu. Apabila di sininya jaraknya ini terlalu dekat, itu bisa menyebabkan derik, tetapi bukan pada motor ini ya, karena ini sudah menggunakan noken aspapas ya. Itu bisa menyebabkan derik ya, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian jangan lantas teman-teman berbondong-bondong untuk membuat si bagian kubahnya ini menjadi miring, ada miringnya ya. Itu beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Ini karena jaraknya ini sangat dekat banget lagi ya. Walah, dekat banget lagi. Nah, sebentar, nanti Lemono akan menjelaskan kinerjanya. Nah, kemudian di bagian askruk sendiri, di bagian askruk ini dia menggunakan askruk apa namanya, Siema. Kendil. Iki askruk Siema, apa kayak Siema? Siema. Askruk Siema. Nah, ini sebentar. Di sini menggunakan askruk Siema ya, dengan setang kemungkinan besar bison apa-apa lah ya. Nah, sebentar. Nggak ketok. Nah, nih.
dengan kode setang 55K. Cari di Google, itu lebih sederhana nih. Nah, untuk stroke Lemono jarang sekali namanya membahas hitungan stroke. Itu sudah Lemono ulas di banyak video dan dari awal Lemono membuat video ya. Dan sekarang langkah selanjutnya Lemono akan tetap bedah dari askruk ini ya. Lemono akan membedah semua dan menata kembali. Oke. Di sini perlu kita perhatikan adalah kita cek dari putaran askruke, tetapi kita menghilangkan beban dulu di bagian kanan. Kita lepas dulu dari koplingnya. Oke. Dan yang ketiga yang sangat perlu diperhatikan adalah di bagian PKP. Nah, oke. Di sini Lemono tekankan lagi, kita tidak bisa merubah satu titik ini untuk membuat motor lebih enak. Dalam artian, aku pengen tak rombak PKP ben nafasnya panjang-panjang. Nah, sekarang Lemono jelaskan kembali lagi bahwa biarpun setinggi-tingginya stroke, apabila pemaduan yang lainnya tidak pas, tetap akan ada bermasalah dan tidak bisa maksimal. Inti sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita memadukan, kita harus memperhatikan inti-inti pokoknya itu seperti apa. Nah, itu yang perlu kita kalkulasi. Oke, dan sekarang Lemono tidak akan ngomong panjang lebar lagi. Sekarang kita langsung babat saja, kita menyelesaikan permasalahan mesin yang di depan kita ini. Oke Ki, sekarang kita buka Ki. Dibuka Ki. Bongkar pelan-pelan. Bongkar koplingnya sih. Step cepat step harus pelan.
Oke, di sini kita membedah semua ya, kita bersihkan ya. Lemono hanya membersihkan dari semua ini karena di bagian crankcase tengah katanya tidak ada masalah. Jadi kita lepaskan saja, kita cuci crankcase-nya, kemudian langsung saja kita rakit di bagian motor ini sendiri ya. Ingat yang sangat penting nanti di bagian video ini saat perakitan blok kope ya, itu sangat penting ya. Karena di sini terjadi bubut sampai ternyata Lemono amati di sini tuh dibubut ditipis ke. Nah, cara untuk membuat lubang bakar ataupun ruang bakar ini menjadi sempit, kalau menurut Lemono sendiri jangan pernah membubut dari ini kop ya, karena itu nantinya akan bermasalah apabila dia itu dibubut sini terlalu banyak. Dalam artian usahakan jangan dibubut, tetapi Lemono selalu bilang ubah saja dari tingkat tingginya piston ini ya. Kenapa? Karena piston ini bisa bergerak, tetapi ruangan di bagian ataupun di postur di bagian sini tidak bisa bergerak, dia itu mati ya. Tapi kalau piston bisa naik turun, itu yang membedakan antara kalau kita merubah postur dari ini ya, atau memapas dari ini, dia itu memang lebih sempit, betul, memang lebih sempit, tetapi dia itu tidak bergerak. Tetapi kalau merubah dari bagian piston atas, itu bisa dimodif, dalam artian si piston ini gerak naik turun ya. Itu yang membuat terkadang biarpun kompresi ini tidak ataupun ruangan bakar ini tidak sempit, dia itu terkadang bisa menyebabkan retak karena posturnya. Piston bisa bergerak, si bagian sini tidak bisa bergerak ya. Oke, itu cara yang tidak masuk akal, tetapi kalau masalah motor jenengan tentang retak itu bisa cek di bagian situnya. Oke, langsung saja kita cuci. Nah, kita cuci, kita akan membersihkan dari packingnya. Nah, bentar, sangat penting nanti saat penataannya ya, yang perlu kita perhatikan. Tapi ingat, Lemono tidak merubah apapun dari crankcase tengah ya Mas. Nah, Lemono tidak merubah apapun dari crankcase tengah, Lemono hanya membersihkan saja ya, karena sambil ngecek dari askruke ya. Itu sangat penting di bagian penataan, nanti Lemono akan menjelaskan sedikit demi sedikit ya. Nah, oke, bentar, karena kendala terbesarnya Lemono tidak tahu dari rasa motor awalnya itu ngereteknya tingkatnya seberapa ya. Nah, oke, sekarang kita bersihkan dari packing-packingnya ki. Yo, bersih. Oke, sekarang kita lanjutkan dalam proses perakitan ini. Nah, di sini yang penting apabila jenengan pengen mengetahui ceritanya dan solusinya, ikuti terus videonya ya, karena penjelasan Lemono ini berurutan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke. Di sini kita rakit di bagian rasio dulu, dan di sini Lemono akan menjelaskan. Yang punya mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan crankcase tengah. Oke, sekarang Lemono pasang dulu dan Lemono akan menjelaskan ya. Bentar. Sebentar. Oke, di sini Lemono akan menjelaskan. Ini yang belum pernah ada di video Lemono di bagian manapun belum ada itu, tetapi ada selipan waktu merakit dari GL100 itu saat merakit rasio tengah. Itu Lemono pernah membahas di situ. Oke. Dan sekarang Lemono bahas kembali karena baru 2 kali ini Lemono membahas ini. Kita perhatikan dari magnet ini sendiri. Lemono sering mengatakan bahwa apabila ingin merubah dari pengapian atau membuat dari pickup ini sendiri, maka kita harus memperhatikan dari komponen yang lainnya. Nah, maksudnya bagaimana, Le? Maksudnya adalah rasio ini bisa susah pindah gigi, mengurangi ataupun menambah apabila titik pengapian ini tidak tepat. Oke. Di sini kalau dilogikakan tidak ketemu, tetapi itu berpengaruh pada putaran mesin. Ya, berpengaruh pada putaran mesin. Inti sederhananya seperti itu. Tetapi nanti sambil berjalan ya, berjalan video Lemono pasti jenengan
akan mengetahui apa yang Lemono maksudkan. Karena perputaran gigi ini dengan pengapian tidak ketemu dari titik matinya, ya. Itu sudah ada Lemono membahas di bagian pengapian. Istilahnya adalah seperti perpaduan gear depan dan belakang itu loh. Saat mesin ngabret kita harus mengabret dari gear belakangnya. Sederhananya seperti itu, supaya ketemu dari titik maksimalnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini yang punya kan tadi Lemono menyebutkan bahwa tidak ada kendala dari bagian tengah. Nah, mudah-mudahan nanti saat terpasang tidak ada kendala juga, ya. Ingat, dikarenakan kita akan mengecek juga nanti saat pemasangan di bagian rasio, di bagian pick up pengapiane, ya. Nah, oke, sekarang kita pasang pelan-pelan, ya. Botolane, bentar. Nah, kita pasang pelan-pelan, ya. Sudah banyak sekali Lemono videokan bahwa Lemono tidak terlalu hafal dengan rasio-rasio ini, maka penataannya butuh perlahan-lahan, ya. Nah, di bagian perakitan rasio juga perlahan-lahan. Nah, oke, bentar. Nah, oke, sekarang sudah terpasang dari rasionya. Dan rasio tadi sudah Lemono jelaskan tentang susah pindah gigi, ya. Susah pindah gigi, mengurangi ataupun menambah ataupun alot dan sebagainya ataupun keras. Itu apabila magnet jenengan atau pickup jenengan itu sudah dirombak, berarti bisa jadi loh, ya. Itu dikarenakan dari pengapian yang kurang tepat. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dan di sini ada ring, ya. Di sini ada ring. Oke. Dan sekarang di bagian askruk. Nah, di sini Lemono sebenarnya loh, ya, tetapi kembali lagi ke selera masing-masing loh, ya. Lemono tidak pernah mengharuskan. Oke. Di sini adalah yang terjadi si bagian askruk ini, ya, apabila pemaduan yang lain tidak tepat, itu tidak bisa maksimal dari tenaga motore. Lah punya aku enak, ya betul, berarti pemaduannya enak dan mantap. Oke, jadi seperti itu dari askruk ini saja. Lemono tidak mau nyacat, ya, dalam artian seperti itu. Pokoknya kalau ingin memasang dari part itu diperhatikan dari kondisinya, ya. Kondisi paduan yang lain maksudnya. Oke. Nah, oke, dikarenakan di kerengkes tengah tidak ada masalah, jadi di bagian tengah ini sudah finish, ya. Kita tinggal memasang kerengkes bagian sebelahnya, ya. Kita beri packing dulu. Oke, sekarang kita beri lem tipis saja di bagian sini, ya. Apakah itu harus dilem? Lemono selalu mengulang, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Lemono mainnya, kalau pengen talem, kalau enggak ya enggak, ya. Jadi seperti itu. Oke. Karena mesin yang sering dibongkar dengan tidak itu beda, ya. Bedanya apa, di bagian sini tempat packing itu ada yang luka, ada yang tidak. Jadi seperti itu alasannya, ya. Kalau mau nggak dikasih lem ya nggak masalah, ya. Intinya adalah dari packing nantinya mengusahakan agar tidak rembes, kan seperti itu, tolek. Nah, oke, fungsinya adalah meminimalisir supaya tidak rembes. Tapi tidak akan ketahuan apabila tidak dipakai dulu, ya. Oke, sekarang kita kencengin. Nah, kita kencengin dulu. Kita lem mutar di sini, ya. Lemnya tipis tapi mutar. Oke. Nah, oke, dan sekarang
sekarang kita lanjutkan. Di sini kita beri packingnya dulu ya. Nah, kita beri packingnya di bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, dikarenakan katanya tidak ada kendala bagian tengah ya. Nah, jadi Lemono pasang saja ya. Nah, oke, kalau sudah nantinya agak kering baru kita pasang di bagian kerengkes sebelah kanannya ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan ya, karena sambil ngoceh itu biasanya apa ya, Lek? Apa? Side apa bu? Side ini. Putih side ini side. Kita bersihkan dulu kerengkes yang satunya. Oke, dan sekarang setelah Lemono ingin mencuci dari kerengkesnya dan Lemono buka dari tutup olinya, kita perhatikan guys di bagian sini mas ya. Oke. Oli ini mau dimanapun nantinya tidak akan naik. Ya, mau bagaimanapun oli ini tidak akan naik. Kenapa? Kita perhatikan di sini. Gigi berputar. Gigi berputar tetapi asnya tidak. Asnya ngancing ini, Lek. Bejan. Lek, sebentar. Nah, wes ngancing kabeh, ngancing kabeh. Kita perhatikan ya, Lek ya. Pompa oli ini sudah ada videonya khusus ya, Lek. Sudah ada videonya khusus bagaimana kinerja pompa oli ini. Kinerja pompa oli ini saat gigi berputar maka asnya harus berputar. Karena kondisi dan posisinya yang bekerja itu di lurusnya as ini ya. Giginya itu nempel as ini, Lek. Lah ini asnya nggak muter sama sekali, Lek. Belas nggak muter. Loh, nggak muter sama sekali. Yang muter justru gigi di bagian sini. Nah, itu kelihatan ya. Saya Lemono usahakan lepas dulu ya. Nah, itu nggak muter sama sekali. Kelihatan ya. Nah, jadi ini mas, ini pompa oli ini terserah jenengan. Ini pokoknya harus ganti, harus. Tidak boleh tidak, karena ini jalur fatal di bagian blok kop, noken as dan sebagainya. Oke. Nah, apabila ingin mengetahui dari jalur oli ini, cek saja pompa oli. Itu sudah Lemono ulas di situ. Oke. Sekarang Lemono akan melepaskan dulu. Oke, sekarang kita lepaskan dulu dari pompa olinya ini ya. Nah, pompa olinya. Pedek cilik. Biar agak lebih terang, Le ya. Nah, caranya seperti ini. Alah kenduk kabeh. Oke, sekarang kita lepaskan dan kita teliti dari kondisi pompa oli ya. Si ini error, semuanya akan ikut rusak ya. Pompa oli. Oke. Dan itu sudah ada video khususnya ya. Nah, sekarang kita cabut saja dari pompa oli ini. Nah, saya sebentar. Oke, di sini seal memang bagus, tetapi dari giginya ini rusak. Ya, giginya ini ngancing. Nah, kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Bentar, inilah perusak dari noken as. Nah, sekarang kita perhatikan gigi Lemono putar. Nah, gigi Lemono putar di bagian ini ya. Gear dalamnya ini tidak muter sama sekali. Nah, nggak muter sama sekali. Kelihatan ya, Le ya. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, ini disebabkan karena apa? Yang pertama disebabkan bisa jadi pertama masangnya ini tidak seimbang kanan dan kiri. Itu bisa jadi karena Lemono juga pernah menemui dengan atom pompa ini, atom itu awet-awet saja ya. Ini bisa jadi penyebabnya paling pertama adalah kanan dan kiri saat ngencengin tidak bareng. Itu pernah Lemono videokan khusus ya. Karena akan ngancing, gigi ini akan ngancing kalau ini ngencenginnya tidak seimbang. Yang keduanya tidak persisinya dari bagian ini, tidak persisinya dari bagian ini dengan ini, sehingga dia itu tidak bisa nempel plek. Ketika ditekan baut sebelah maka mengakibatkan si giginya ini ngancing ya. Ini giginya positif ganti, wes nggak mau ditawar, kalau mau ini harus ganti ya. Tapi tunggu orangnya bagaimana. Nah, bentar, untung tadi tak bersihkan satu-satu ya.
Itulah fungsinya membongkar. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, Upeng cilik. Mungkin akan ada pertanyaan juga, lah nyapa toh, Lek? Kok dalam artian itu kenapa toh, Lek, kok harus dalam artian cuma nyembuhin satu kok harus dibongkar semua? Nah, pertanyaannya mungkin seperti itu ya, Lek ya. Itu sisi positifnya adalah kita bisa mengetahui dari keseluruhannya. Yang keduanya adalah mau sembuh apa tidak. Nah, oke, karena ingat penyakit sama itu penyebabnya belum tentu sama dan banyak faktor. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau istilahnya bagian blokop suruh benerin, kalau mau bongkar semua, kalau boleh ya tak bongkar. Tapi kalau nggak boleh ya terserah. Jadi seperti itu. Bentar, kurang siliki. Sinyal ngancing. Oke, kita cari obeng tipis seperti ini ya, besi tipis intinya seperti itu untuk mencongkel. Nah, sebentar. Nah, sile masuk banget gitu, ya. Anginmu kena pulang ya, gue kena ya, gue garing. Oh, boleh. Ini kompresornya gue garing. Wes, iki jam piye iki? Kurang tipis. Kurang tipis ya. Cutter. Cutter dulu, terima. Karo cutter wae. Nah, dalah. Kena lime apa piye jen. Nah. Oke, dan sekarang lanjut Lemono bersihkan ya. Lemono bersihkan nanti saat pemasangan Lemono videokan kembali. Karena Lemono videokan ini tadi karena bermasalah di bagian pompa oli ya. Ini ringnya juga bikinan nih, ring aslah sini ya. Nah, tak begini. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita akan memasang dari pedal starter. Pedal starter kita pasang. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya kita geser kamera nih. Sebentar. Nah, kita geser kameranya, kita terangkan. Nah, dan kemudian langkah selanjutnya kita rakit ya. Kita perhatikan ada yang ketinggalan apa tidak. Kalau sudah aman baru kita pasang ya. Karena tidak ada kendala pada kerengkes tengah. Nah, oke. Bentar, jipune selagi. Selanin gini. Pedal starter. Kita ambil pedal starter. Sebentar. Nah. Oke. Nah, kita pakai pelan-pelan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita putar. Oke, dan kalau sudah rapat seperti ini, baru kita akan baut ya. Nah, dibaut dulu. Sekarang kita balik dari kerengkesnya. Oke, dan kita baut. Iya. Panjang baut untuk kerengkes tengah ini muter sama semua ya, sama yang di bagian sini ya, yang dari kiri sini. Oke. Kurang lebih saat nempel seperti ini 1 cm itu semua baut kerengkes ya, hampir menyeluruh loh ya, hampir menyeluruh. Oke. Nah, oke, dan sekarang kita akan cengkeh. Apa ini? Kita akan cengkeh. Nah, kita bersihkan lapis supaya enak megangin. Nah, set. Oke. Kita akan cengkeh. Kita akan cengkeh silang dulu. Saya sebentar di sini kerengkesnya podo dol ya. Nes. Oke. Bautnya kerengkes podo dol. Sebentar kita akan cengkeh.
Cek iki ya, kameranya pakai senggol-senggol. Oke. Set. Nah, sirata kenceng iki lan cek kerangkas iki. Nah. Awas nek keduduk lo ya. Nunggu cek mesinnya tangannya nggih korban. Oke. Dan sekarang kita tinggal ngenceng. Cara pengencengan manual nih, tak tunjukin sekali lagi. Nah, caranya seperti ini ya. Ini sudah ada apa? Lu gua. Di sini sudah ada videonya khusus ya, kaget toh. Di sini ada videonya khusus. Ini masih yang depan ini nggak mau disyuting piye, wong kamera yang ada berono kalau disyuting. Nah, jempol ini posisinya di sini ya, biar nggak iwuh. Nah, seperti ini. Yang bagian ini narik. Nah, jadi pegangnya gini. Yang jari ini jari apa sih nih? Kelingking ini narik, yang jari jempol dorong, tetapi posisi tangan seperti ini. Nah, senjeki. Ini sekuat-kuat kamu mau fitness, sering fitness, ini tidak akan putus, tidak akan patah, karena ini sudah ukurannya. Ini misalnya kalau diukurin pakai stang momen itu pas, karena Lemono pernah mengukur di bagian ini ya. Itu cara sederhana nih. Oke. Nah, supaya baut-baut kerangkas ini tidak terjadi dol, karena sering sekali Lemono jumpai itu dol seperti ini. Dol kabeh wis. Nah, jadi seperti itu ya. Lemono tidak menyalahkan, tetapi ini cara dari Lemono supaya tidak dol seperti ini. Nah, boleh ya. Yang jelas cara kan masing-masing. Dan Lemono tidak pernah mengharuskan cara Lemono dengan pakai loh ya. Nah. Oke. Dan oke. Nah, kalau sudah terbiasa itu mau tangan 2 juga aman, mau tangan 1 juga aman ya, karena sudah terbiasa. Oke. Jadi langkah awas sederhananya seperti tadi untuk melatih dari kekencengan baut ini dengan tangan 1. Oke. Nah, sekarang tak cek dulu. Gocain lagi si kenceng ki. Ya mana mau ngecek. Set. Oke. Oke, dan sekarang dibalik. Oh iya, oke, sekarang kita akan menata di bagian blokop. Wah, mantap iki. Ini sangat mantap sekali ya. Yang ditunggu teman-teman dari video ini adalah penataan bagian blokop, saya yakin itu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan di sini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan memasang dulu dari baut sunduk ya. Baut sunduknya cepat kabeh piye. Nah, saya sebentar kita bersihkan cutter ki. Oke, kita bersihkan. Nah. Oke. Nah. Kita bersihkan dulu. Oke. Nah, amplas tipis ya. Kita amplas dulu. Nah, cara membersihkannya seperti ini ya. Saat amplas ini Lemono sudah memberikan tipsnya khusus, yaitu ukuran amplas ini tidak ada masalah. Yang penting adalah penekanan dari jari kita. Itu yang bermasalah sebenarnya ya. Mau kasar mau halus itu nggak ada masalah, yang penting penekanannya. Kalau kasar penekanannya agak dikurangin, kalau tipis itu agak ditambahin, gitu toh sederhananya. Jadi Lemono kalau ditanya ini amplasnya ukuran berapa, Lemono nggak pernah ngukur ya, senemunya. Yang penting penekanannya. Nah, begitu cara sederhana nih yang bisa Lemono berikan. Tetapi teman-teman yang jelas punya cara tersendiri ya. Oke, sekarang kita amplas muter seperti ini. Karena kayaknya apabila biarpun tipis tekanannya lebih kuat, maka mengakibatkan si kerangkas ini berkurang. Nah, jadi seperti itu ya. Terus nanti akan ada pertanyaan, lah terus berarti punya aku rembes itu dari amplasannya? Ya belum tentu ya.
tergantung dari kondisi dan bekasnya masing-masing ya. Oke. Dan setelah selesai di bagian sini, kita akan memproses dulu dari bagian blok kope, karena banyak yang kita tata dari blok kope, yaitu pembersihan packing, kemudian nanti penjelasan di bagian ruang bakar ataupun kompresi. Oke, sekarang Lemono akan menyiapkan dulu dari pembersihan packing, dan nanti Lemono akan menjelaskan juga tentang plendes tuningan ini bagian di kop ya. Kalau nggak salah ini bagian kop ya. Nah, nanti Lemono akan menjelaskan. Oke. Sekarang Lemono ingin membersihkan dulu. Video kita lewati. Oke, sekarang kita lanjutkan dikarenakan tadi perakitan crankcase tengah sudah kita videokan ya. Sekarang kita lanjutkan, kita akan meneliti di bagian blok OPC. Oke, sekarang kita tata saja langsung karena kita akan menata dan menghilangkan dari ngerenya. Lemono tidak akan mengomentari tentang askruk ini ya. Langsung saja kita pasang dari bloknya ya. Ini tidak kita pasang tetapi kita ukur dulu ya, dari ketinggian pistonnya ya, untuk melihat apakah itu dari kompresinya atau ini tadi waktu kita cuci ini sampai dia itu merah, dia itu sampai menggunakan bahan bakar apa nih abang di sini? Pertamax turbo. Wah, sampai ngeri ya. Pertamax turbo setiap hari, terus masih anak sekolah, mantep ya, mantep. Tapi jangan sering-sering ngesane Pak Mboe. Oke, sekarang kita lanjutkan, bercanda lah, itu kebebasan kok. Mau milih Pertamax apa mau Pertalite terserah ya. Nah, oke, sekarang kita pasang saja dari pistonnya ya. Nah, sekarang kita coba tempel ke dari bloknya Nah, kita tempel ke dulu. Kita akan mengukur dari seberapa tinggi kah dari tingkat ruang bakare. Nah, kita ukur dulu. Oke, di sini bagian blok bawah sudah mentok ya. Sekarang kita putar. Oke, nah sekarang kita pelajari secara seksama ya. Di sini, nah ini yang bikin unik ya. Sebenarnya di sini tak dekat ke kamera. Nah, agak terang. Oh, terlalu cerah biar sama-sama kelihatan deh. Nah, gini aja ya Nah, sekarang langkah selanjutnya kita posisikan bener-bener TMA lah dalam. Di sini belum dikasih packing atas, itu posisinya ini sudah rata ya. Dan di sininya juga dia itu dalam banget, dia itu ada 2 mili. Tapi pertanyaannya, kenapa dia itu kok ngeretek? Kalau memang ngeretek itu hanya berasal dari kompresi ya. Ini sebenarnya kalau yang menata Lemono ini kurang dum, yang bagian tengah ini malah kurang dum, dan bagian pinggir kurang naik 1 mili itu. Tapi kalau Lemono dikarenakan kita akan mengobati ngereteknya itu, yes, biarlah gini aja, langsung aja kita pasang. Oke, permasalahan bukan dari tingkat dari tingkat kompresinya ya, dan bukan dari ruang bakarnya. Ini justru kurang nonjol. Kalau Lemono di sini pistonnya kurang nonjol. Oke, ini penataan dari bloknya. Kemudian langkah keduanya kita perhatikan dari kopnya. Nah, di sini kop ini setelah Lemono cuci dan kita perhatikan itu blok ini dipapas kop ini dipapas. Nah, sedangkan untuk apa bahasanya, mempersempit ruang bakar. Nah, apa nyebutnya teman-teman mungkin kompresi ya. Untuk mempersempit ruang bakar itu kalau Lemono ya, caranya itu tidak mengubah ataupun jangan membuat si ruangan ini menjadi sempit banget. Biarkan dia bawaannya standar, tetapi Lemono sering mengungkapkan bahwa postur dari piston ini sangat penting ya. Postur dari piston sangat penting ya, terutama apabila di sini rata dan di sini itu tidak, di dalam artian di sini pada dasarnya dia itu tidak rata banget seperti ini sebelum dibubut. Ini lekopnya dulu Dil. Ini lekopnya dulu. Nah,
Dia itu awalnya seperti ini. Nah, awalnya seperti ini. Nah, ini adalah fungsinya untuk menghambat dia itu ngeretek parah di bagian kopnya ini sendiri, di bagian ruang bakarnya ini. Nah, sekarang Lemono akan jelaskan gambarannya untuk ruangan ini. Bagian atas piston dengan kop ini adalah ibarat balon ya. Udara itu mengikuti dia itu bungkusnya. Dalam artian kalau balonnya bulat ya udara itu jadi bulat. Kalau balon itu memanjang ya udara akhirnya saat diisi udara ya akhirnya memanjang, Le. Nah, sama juga ketika ini diibaratkan udara ini ibaratnya balon, Le, ya. Dia itu membutuhkan dia itu lengkungan seperti ini. Ibarat kata biar press banget, Le. Saat dipres oleh piston itu supaya menghasilkan panas yang maksimal. Nah, ketika dia itu bentuknya berbeda maka mengakibatkan hasil tekanan ini tidak bisa panas full. Ya. Kenapa di video Lemono kompresi itu harus menghasilkan panas? Karena perbedaannya di situ. Kalau ukuran mati misalkan ini 0,5 ya, misale contoh ya. Ini kompresi sekian, Le, ya katakanlah 10 lah ya, kompresi 10, Le. Nah, sedangkan kita kurangi pinggirnya, kita kurangi bagian pinggir, kemudian kita tambah dum, maka kompresi itu akan terhitung sama, tetapi postur piston akan berbeda. Jadi seperti itu, Le. Maka akan menghasilkan tekanan panas dari piston yang berbeda juga. Makanya jangan heran biarpun ada kompresi sama, udah pengaturannya sama, tetapi kok masih ada banyak masalah, Le, karena permasalahan kebanyakan dari postur piston. Oke. Di sini tidak semua motor seperti itu, tetapi Lemono membahas hanya di bagian motor ini dan menjelaskan beberapa di penyakit motor. Nah, oke. Sekarang yang selanjutnya di postur noken as. Nah, untuk postur noken as ini Lemono kan nggak terlalu hafal juga dengan hitung-hitungan ini. Tetapi ini menurut Lemono sendiri buka tutupnya tidak seimbang. Inti sederhananya seperti itu. Ya, penjelasannya bagaimana, Le? Untuk menjelaskan ini nanti jenengan pasti berfokus dengan satu titik noken, tidak berfokus kepada lainnya. Intinya ada tukang khusus, cari saja tukang noken lah, sederhananya seperti itu. Oke? Karena yang penting itu bukan bijiannya ini, Le, tetapi pemaduan dari komponen-komponen ini sendiri. Oke, dan sekarang Lemono akan melanjutkan ke pemasangan bagian kopnya. Oke, yang punya ya Mas, ini khusus buat yang punya. Lemono akan memakai plendes ataupun packing ya. Packing kop ini biasa saja Mas, tidak menggunakan kuningan. Dengan alasan apa? Ya intinya biar sembuh gitu aja ya Mas ya. Nah, oke. Karena kalau nanti Lemono menjelaskan ini pasti banyak yang komplain ini harusnya kuningan dan sebagainya ya. Pokoknya intinya penyakitnya sembuh yang motor di depan kita. Oke? Bukan berarti semua tidak boleh menggunakan kuningan loh ya. Nah, oke, itu yang perlu dicatat. Itu hanya berdasarkan kondisi yang di depan kita. Oke. Saya ingin jipuk packing kop ki. Oke, dan kita buka di bagian bloknya dan kita akan ngecek kembali di bagian postur pistone ya, di bagian postur pistone. Nah, oke. Di sini untuk mencegah yang retak tadi ya, karena masalahnya adalah kopnya ini terlanjur dibubut. Masalahnya di situ. Oke, sekarang kita kalkulasi dulu. Oke, dan sekarang Lemono akan mencoba mengukur. Nah, ini sebenarnya Lemono nggak pernah memvideokan seperti ini ya, tetapi di sini karena kebutuhan ya, kebutuhan buat teman-teman jadi tak ukur ke. Nah, oke, tak ukur ke sebentar. Di sini ukurannya 55. Gampang nih ngono lah, kok ribet-ribet. Untuk mencari perbandingan tak, Le. Nah, 55 di sini. Di sini 55 juga. Sebentar, sabar. Oke. Nah, tuku berarti 5,5. Oke, di sini Lemono hanya bisa berpesan ya, Le, apabila ingin menjenengan mengcustom dari postur piston ini, yang perlu diperhatikan adalah kita perhatikan dari sudutan kop ini ya. Apabila dia itu sudutannya standar seperti yang Lemono videokan tadi, maka
sudutan seperti ini nggak apa-apa. Nah, saya sudutannya kan seperti ini, Lek. Nah, saya sebentar. Nah, bubutannya itu yang sebelah sini diratakan, seret, kemudian dimiringkan. Oke. Nah, apabila dia itu rata seperti ini, dia itu harusnya berdiri juga, Lek. Di bagian sini harus berdiri. Kalau masalah diameter paling ujung sini, nah ini kan modelnya tirus ke sini, Lek. Nah, kalau paling ujung sini itu tidak ada masalah ya untuk ukuran ini, motor ini. Tetapi dia itu harusnya dibikin lurus, tidak tirus tetapi lurus ke bawah gini ya, karena berhubungan dengan postur seperti yang Lemono gambarkan udara ketika diberi bungkus yang berbeda. Inti sederhananya seperti itu. Mungkin dari teman-teman alah nggak masuk akal, alah itu nggak logika, ya monggo terserah. Lemono hanya memberi kebebasan daripada jenengan mengcustom ini nanti akhirnya turun mesin seperti ini, bongkar lagi turun lagi, bongkar lagi turun lagi, karena masalah dengan sekedar ngeretek. Ini yang bisa kita kalkulasi penyakitnya dari bagian kop ini sendiri. Lah, solusinya bagaimana, Lek? Solusinya di sini Lemono akan membuat piston ini. Nah, Lemono hanya mengurangi dari ini, Mas. Nah, mengurangi untuk membuat selurus. Lah, andai kata kan mesti kan pertanyaan seperti ini, itu nanti kan kompresinya yang jelas berkurang, Le. Nah, andai kata ini bisa didum lagi malah tak tambah dum, terus di bagian pinggir sini tak bikin lurus, Le. Nah, jadi seperti itu ya, Le. Itu yang bisa Lemono sampaikan. Andai saja ini dumnya bisa gini, mentol gini, pistonnya bisa nonjol di bagian tengah sini tak papas, ya. Dikarenakan di sini penyakitnya ngeretek yang pertama, dan kedua kondisi piston memang sudah seperti ini, jadi Lemono akan membubut ini cuman berdiri tok kok, nggak banyak ya. Ini kan sudutan miring ya, sudutan miring seperti ini tak bikin berdiri tok. Set. Masuk akal nggak masuk akal, yang penting Lemono akan menyelesaikan dari motor ini. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan karena proses pembubutan tadi sudah selesai ya. Sebenarnya mau tak gerinda nanti dikomenin. Boleh nanti dibubut, Le. Biar rapi. Nah, sekarang tak bubutke dengan posisi seperti ini. Oke. Di sini ukurannya sebenarnya tetap, Le, ya. Di bagian samping sini. Nah, di bagian sini itu ukurannya tetap, tingginya ini nggak berkurang. Tetapi yang kita buat adalah postur, yaitu berubah menjadi berdiri. Nah, oke, mungkin ada pertanyaan juga, apakah itu kompresi tetap tidak berkurang, Le? Berkurang tetap, Mas, namanya dikurangin. Tetapi misalnya ini ada dumnya ini di tengah sini, itu tidak masalah. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan menata di bagian ring olinya. Ya, di bagian sini ada ring kardus, dan Lemono sudah memvideokan sangat banyak sekali tentang penataan bagian piston model Tiger ataupun Mega Pro ini ya. Nah, di sini sambungan ring kardus ini kita taruh di bagian sini. Nah, sambungan ring kardus di bagian sini. Kemudian langkah keduanya, model ring ini macam-macam ya. Dikarenakan di sini tidak ada tulisannya, maka caranya seperti ini. Cara membandingkannya, yang pertama, dua tipis ini berposisi di paling bawah satu dengan sambungan di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Oke. Nah, kemudian yang tipis satunya itu berposisi di sini. Oke, ini untuk GL Tiger atau Mega Pro, dan Lemono sudah membikinkan videonya khusus ya. Nah, ini caranya menata dari ring piston. Oke, Lemono jelaskan kembali lagi. Yang paling bawah ring sambungan di sebelah sini. Di sini boleh, di sini boleh. Pokoknya di lurusnya ini. Oke. Itu kalau cara Lemono. Kemudian ring kardusnya ini di tengah sini. Ya, di tengah sini. Kemudian yang satunya di sini boleh, di sini boleh. Pokoknya berlawanan. Yang bagian ring platnya ini, ya. Nah, oke, kemudian langkah selanjutnya kita mengarah ke bagian ring kompresi. Ring kompresi ada dua tipe. Yang pertama, yang satunya ini tajam di dalam lingkaran dalamnya ini tajam. Yang sebelah sini ini tajam. Ini tandanya dia itu berposisi di tengah sini. Nah, dan posisi sambungannya itu berada di in.
seperti ini ya, in, daerah in. Nah seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian sesi terakhir yaitu ringnya. Ini bedanya adalah yang pertama di sini di bagian lingkaran tengah, di sini sebelah tumpul, kemudian yang sebelahnya tajam. Nah bagian yang tumpul itu berposisi di atas, bagian yang sininya tengahnya tumpul itu berposisi di atas. Nah seperti ini. Nah oke, kemudian tinggal kita pasang. Nah sambungannya seperti ini, in, X. Nah ring kompresinya berposisi di sini, 2 ring kompresi. Oke. Nah in, X nya usahakan jangan kebalik. Oke, sekarang kita pasang dari pen pistonnya. Kita pasang dulu dari pen piston. Oke, sebentar dikit. Nah kita masukkan kemudian kancingane. Tak cerah nih kameranya ben menak. Nah kemudian kancingane, sebentar kita cari dari kancingane. Nanti kancingane lagi. Oke, dan sekarang kita pasang kancingane. Nah kita pasang seperti ini. Kita pasang kemudian kancingane kita pasang seperti ini. Nah yang perlu kita perhatikan adalah kita tutupi di bagian sini supaya nanti kancingannya lompat tidak masuk ke bagian dalam rasione. Nah oke, sekarang kita pasang saja. Nah yang elmen ki, nah sabar obengnya gak masuk blas. Ah metu neh ki. Oke, sabar wes jan. Kene anu sing landep ki. Besi tipis yang tajam ada opo enggak? Sing kayak tipis mau tapi sing landep. Wes kena ki. Oke, dan kita cek. Kalau kita cek muter seperti ini sudah aman, tandanya kita siap memasang. Oke. Dan di sini perlu kita perhatikan yaitu setangnya ini sebenarnya Lemono khawatir dengan setangnya ini. Kita perhatikan ya, sebentar kamera tak duweket kepol. Sebentar. Nah, kita terangke kamera nih. Nah, kita perhatikan. Setang ini apabila dioblak, nah ini bukan kanan kiri loh ya, tapi ditekuknya misalnya askruk seperti ini, jibono askruk tulung ki. Oke, jadi seperti ini cara goyangnya. Pada umumnya untuk askruk ini sendiri, nah kalau geser ke kanan kiri itu bisa dimaklumi ya, kalau geser ke kanan ke kiri. Tetapi apabila gesernya ini setang ini ke seperti ini deh, goyang ke kanan ke kirinya, tapi cuman ujungnya saja, ini ada masalah. Oke, sekarang kita perhatikan setang di bagian sebelahnya ini. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini goyangnya parah banget ya. Yang ini loh, setangnya ini loh. Walah ya gak ketok kameranya. Sebentar. Nah, ini goyangnya parah banget. Nah, sebentar. Nah, ya. Ini goyangnya parah banget, deh. Di ujung sana tidak gerak, di bagian bokong setang tidak gerak, tetapi ujungnya sini gerak. Ya, nah kelihatan ya. Oke. Ini mengakibatkan yang pertama motor getar dan bunyi kasar. Tetapi kita tidak tahu apabila belum menyalakan. Nah, dikarenakan apa? Yang pertama kondisi datang sudah posisi pretelan. Jadi nanti kita usahakan naikkan mesinnya dan kita nyalakan. Oke, itu dari setangnya ini sendiri. Nah, jadi seperti itu, Le. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasang dari baut sunduke. Kita tutupi. Nah,
Baut sunduke iki piye iki, baut sunduke nganceng kabeh. Wes jan. Karena kan tidak bisa dilepas, maka kita akan memasang saja ya, memasang langsung. Wes kayak Satria Full lek pasang plug. Wes ya wes lanjutkan. Oke, sekarang kita akan menata dari baut blok ya, mudah-mudahan bisa nantinya ya. Oke, sekarang langsung saja ya, kita lem saja di bagian sini wes, karena rak seputar piye meneh. Nah, kita lem saja di bagian sini ya. Nah, untuk mencegah supaya tidak rembes ataupun tidak bocor. Nah, oke. Yang penting kita usahakan dulu antisipasinya. Nah, kita lem seperti ini. Nah, kita lem muter tipis saja cukup. Oke. Oke, dan kalau sudah diberi lem maka kita akan memasang packingnya ya, kita akan pasang packingnya. Oke, kita pasang dulu packing yang pertama. Oke, sudah terpasang dari packing yang pertama. Langkah selanjutnya kita akan ngelem saja di bagian sininya ya, di bagian plandesnya. Kita lem tipis di bagian sini, tipis saja cukup ya, tipis saja cukup. Oke, dan kalau sudah kita lem, kita pasang ke bagian mesinnya. Kita pasang seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang dari packing kertasnya ya. Kita pasang dari packing kertasnya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan memasang di bagian bloke ya. Bentar, kita lem juga di bagian sini tipis saja. Kita lem tipis tapi muter. Dan kita lem muter. Alah bisa iki. Nah, kita lem muter seperti ini. Kalau sudah kita lem muter, baru kita akan memasang bloknya ya. Kita pasang bloknya, oli kecerutan ini. Nah, kita pasang dari bloke. Sebentar, bicara lagi. Nah, kalau blok sudah dibersihkan, maka kita tinggal memasangnya. Nah, oke, kita pasang di sini. Oke, kalau sudah posisi terkena oli, kita beri juga di bagian ringnya sini. Nah, oke, kita posisikan ringnya pada tempatnya yang saat masang tadi. Dan langkah selanjutnya kita pasang dari bloke. Kita masukkan pelan-pelan ya, dikarenakan bautnya ini cuma satu, baut dari baut sundu itu cuma satu. Nah, saya alon-alon.
Oke, sudah masuk dan tinggal memasukkan. Nah, oke, sudah terpasang dari bloknya. Oke, dan sekarang kita tunggu selesai azan dulu ya. Oke, sudah selesai azan, jadi sekarang kita lanjutkan. Nah, biar jelas, oke. Di sini andai saja dumnya ini lebih dum di bagian tengah sini itu masuk banget sebenarnya ya. Di bagian tengah tok loh. Di bagian tengah sini andai dia itu dum itu masuk banget ya. Tetapi ya wes lah keadaannya karena kondisinya seperti ini ya. Nah, apakah nanti tidak nderik? Tidak, harusnya tidak nderik ya. Sekarang kita lanjutkan. Di sini klaker nokennya sebelah kanan itu pecah ya. Jadi langsung saja kita ganti di bagian sini. Nah, di bagian sini apabila belum jelas tentang penggantian klaker noken as ini, sudah ada videonya khusus ya tentang klaker noken as. Nah, apa iki? Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Tangan Lekmono sampai berdarah gila wes jan. Oke, sekarang kita langsung pasang saja dengan kondisi baut klepnya ini kendor. Nah, baru kita pasang, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Oke, dan sekarang kita pasang baut sunduknya. Nah, karena ini nggak kelihatan, kita lihat saja mana yang panjang. Nah, oke, ini dua ini panjang ya. Yang satu pendek di bagian sini. Nah, yang pendek di bagian sini. Tuh, kok dua men. Kemudian yang dua ini panjang itu di bagian sebelah sini ya. Sebentar kita pasang dulu ringnya. Ring kuningannya lah ya coba. Nah, ring kuningannya kita pasang. Nah, saya piyen neh iki acarane iki ra kenek iki. Wes jan kunci sok iki. Petik cilik. Wes. Oke, sudah masuk. Nah, sudah masuk ya. Dari ringnya, kemudian ring kuningannya. Ring kuningannya kita pasang. Oke, ala guys. Kemudian kita pasang di bagian sini. Oke. Yang satunya di bagian sini. Oke, dan siapkan kunci 12-an sama impact. Nah, oke, di sini ring 1 kuningan, kemudian plendes kuningan 1. Kemudian murnya di bagian kopnya. Saya sebentar tak cari dulu. Nah, mur stainlessnya sini 1. Oke, saya di sini doringnya 1. Ini ring kuningan ya. Oke, dan sekarang kita tinggal kencengke di anu nih, impactnya di mana. Nah, saya sabar tak pasangnya yang ini dulu. Nah, oke, mudah-mudahan gak dol loh jerone. Nek dol ya kita mulai nanti ya. Nah, oke, kunci L ki li 5 ki. Nah, impact rolasan neng di, kita coba kencengke dulu di bagian sini. Oke, dan akhirnya bablas lah, dalah mantep dol di bagian sini. Nanti Lekmono akan memberikan solusinya ya. Ini padahal Lekmono jarang sekali Lekmono pakai. Oke, sekarang kita kencengi dulu bagian baut 4 ini. Loh, ini berapa lagi?
Ah. Oke, sebelum kenceng full maka kita akan baut dari baut kopnya ini, mur kopnya ini ya. Ini kencengnya belum maksimal di bagian baut kope ini. Saya tak cari dulu di bagian baut kope. Oke, di sini baut kopnya. Nah, T8 ya. Nah, oke, karterolas. Oke, kita masukkan. Nah, kemudian kita kencengin dulu dari baut yang 8 ini ya. Nah, voila, layak laker ambrol yo yo. Oke, kita kencengin dulu ya. Nah, alah dol. Sen motor piye. Oke, video sisan. Oke. Oke. Sang karo gunting iki. Oke, karena di bagian sini dol kita akali saja ya, Lek. Kita akali saja. Kita akan ngencengke, maaf Lek Mono pakai kaki dulu untuk ngencengke dari baut kop ini ya. Lek Mono mau kencengke manual. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Oke. Nah, sebentar. Oke, masalah yang kedua sudah ketemu ya, Le. Kenapa dia itu klakernya pecah? Yang pertama di sini bisa kita perhatikan di bagian noken ini. Nah, Lemono sudah mengingatkan seringkali bahwa apabila mengganti kop, perhatikan dari tutup kopnya ini dan kopnya. Apabila tidak berpasangan, itu bisa mengakibatkan dia itu klaker nokenasnya jedit. Nah, itu sudah Lemono videokan ya di banyak video, tetapi ada juga yang pas ya. Ada kolom komentar juga, nggak mungkin Lek punya akun normal. Lah ini faktanya yang bisa kita lihat ya, karena terkadang normal terkadang tidak Lek ya. Jadi seperti itu dari kondisi klaker nokenas ini sendiri ya. Nah, seret banget ini Lek, seret banget ya. Nah, terus solusinya bagaimana Lek? Ini motor akan dinyalakan dulu ya, akan dinyalakan dulu, kemudian biarkan terpelumasi oli, nanti baru bisa kita dengarkan apakah ini noken as ini nantinya klakernya aman lagi atau terjadi ambrol lagi ya. Kita coba nyalakan dulu, kalau nggak dinyalakan nggak akan kelihatan. Oke. Dan langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dikarenakan di bagian sini tadi dol, di bagian sini tadi dol. Nah, Lemono akan memberikan caranya juga. Nah, kita lepaskan dulu dari baut 8. Kita lepaskan dulu dari baut 8 ini, kemudian kita ganjel seng. Nah, sebentar ya. Mungkin ada komentar boyo diperbaikin Le. Jadi seperti ini Mas ya. Lemono hanya yang pertama bertugas menyelesaikan dari penyakit motor ini, yaitu menghilangkan derik. Dan yang keduanya, motor dengan kondisi datang ke sini itu sudah berupa pretelan. Jadi suara awalnya itu Lemono nggak tahu seperti apa. Oke. Jadi alhasil kita nyalakan dulu dari mesinnya. Dan tadi Lemono juga menyebutkan di setang mungkin ada suara kasar, nantinya juga nggak tahu. Pokoknya kita nyalakan dulu, kita dengarkan, kita coba.
Di situ akan kelihatan di bagian mana saja yang error, mana yang komponen masih kuat dan tidak kuat. Harus dinyalakan dulu ya. Oke, kita pasang seperti ini ya, modelnya segitiga seperti ini. Nah, kita masukkan, setelah masuk kita tekuk ke arah keluar, kemudian kita pasang. Nah, kenceng, puter nih. Nah, kita putar. Nah, sambil memasukkan sambil diputar. Oke, terus ayo lanjut ki, karo dipenet ki. Nah, terus karo dipenet terus sampai lebu. Nah, terus wis mulai sahabat set ngene iki. Nah, saya dengar kalem ror. Terus oke. Wis abot ki. Wis mantul. Sekarang kita lanjutkan ke arah bagian sini ya. Ke arah bagian ke arah bagian ini ya, apa namanya, baut ele. Kunci L5. Nah, iki ayo puter ki. Kita lepaskan dulu di bagian sini. Nah, sambil kita congkel, itu kalau susah ngelepasnya. Yuk putar, ngiri. Nah, oke, terus lanjut. Oke, alah cepat lagi. Wes. Oke, dan di sini cara sederhananya adalah saat sistem pengganjelan yang pertama kita siapkan seng seperti tadi. Nah, ini butuh dua lagi. Sing utuh dua lagi. Sing dua. Kita siapkan dari sengnya dulu. Oke, sekarang kita gunting saja di bagian sini. Nah, sesuaikan panjang bautnya. Panjang bautnya segini ya. Nah, oke. Kemudian kita bikin kecil terus seperti ini, kecil. Kalau hampir di ujung kita perbesar. Nah, seperti ini ya. Modelnya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, aduh, ketabrak. Kita tekuk di bagian ujungnya ini. Kita tekuk di bagian ujungnya ini menjadi seperti segitiga ya. Kita tekuk dulu. Nah, kita masukkan pelan-pelan, usahakan dia itu sampai mentok di bagian bawah. Oke, kalau mentok di bagian bawah, langkah selanjutnya baru kita kencengke. Nah, kita kencengke seperti ini. Nah, ayo ki, di lagi. Belum, terus lanjut. Nah, pelan-pelan saja. Nah, abot wis. Abot, terus muter. 12. Oke, wis. Ini 12 iki jenenge dal ngisor. Hah? Dal. Oke, dan sekarang ya, ini untuk perbaikan bagian sini belakangan saja ya. Yang penting motornya ini hidup dulu. Oke. Dan sekarang kita sudahi di bagian video kali ini. Kenapa? Yang pertama adalah kita nunggu pompa oli dulu. Yang keduanya kita nunggu bodi ya. Yang ketiganya nanti kita akan memvideokan sampai full jadi. Dan di sini nanti misalnya nanti ada masalah di klaker as, tetap mau bongkar lagi ya, karena Lemono belum tahu dari suaranya ini seperti apa ya. Dikarenakan ini abot banget, ini muternya abot banget ini ya, jetit, bahasa Jawanya jetit, ngunci klakere. Oke. Dan ya segitu aja, terima kasih, salam gubratoli dari Lemono. Mau dipasang sekalian, pompa oli belum datang ya, sama rangkanya belum datang ya. Ikuti saja karena nanti ada
perombakan juga di bagian pengapiannya ya. Ini nangis aja lah.